Nabi memperingatkan, hati-hati, berjaga-jaga sekali dalam sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Hulu. Karena orang-orang kaum yang dahulu binasa agamanya, binasa imannya karena al-ghulu itu. Karena terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita ini disuruh mencintai orang saleh, menghormati orang yang saleh, disuruh. Makin saleh orang itu makin harus kita hormati, disuruh. Baik dia di waktu hidup ataupun sudah mati, disuruh kita menghormati. Tapi jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Bagaimana ziarah ke kubur orang saleh? Bagus. Kita akan mengenangkan jasa-jasanya, bukan? Amal ibadatnya kita kenangkan. Kita merista diri kita, bukan? Tapi jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Jangan dirangkap dengan lain. Lalu ziarah itu bukan ziarah lagi, ada tujuan, meminta kepada Tuhan bersama-sama dengan dia. Ini hal-hal yang ya bukan berarti kita terus ada orang soleh, orang berjasa dibiarkan. Tidak, harus dikenangkan, dihormati menurut keadaan yang wajar. Tapi jangan tersabut, jangan. Jadi kata Nabi, binasa kaum, binasa imannya, binasa syariatnya min qablikum. Orang dulu pada kamu tuh al-ghulu. Menjelaskan hadis ini, Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Ini halakal mutanatti'un qalaha salasan. Nabi berseru 3 kali. Halakal mutanatti'un, binasalah mutanatti'un. Apa arti mutanatti'un? Mutanatti'un itu artinya orang yang sadar atau tidak sadar merasa tidak puas dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, maka perlu ditambah atau perlu dikurangi di sana sini. Itu namanya mutanatti'un. Imam Muslim memisalkan al-imtina' minal mubah. Itu orang mutanatti'un. Artinya apa? Artinya ada satu ajaran melarang kepada sesuatu yang sebenarnya harus boleh saja dalam suatu ibadat. Imtina itu misalnya bahasa Banjar melampah, kan? Lalu apa? Kalau hajat ingin sampai 40 hari kada boleh makan yang benyawa, kan? Iwak kada boleh, makan ayam kada boleh, makan apa kada boleh. Ini mutanatti'un. Ada hubungannya dengan permohonan kepada Allah. Ada hubungannya. Kalau di Jawa ada mutih. Mutih itu artinya makan nasi putih aja, kada campur apa-apa lagi sekian hari, supaya niat dikabulkan Tuhan, hajat dikabulkan Tuhan. Ini mutanatti'un. Ada hubungannya dengan kita dengan ini misalnya. Atau syarat-syarat yang lain diberikan. Dalam Islam itu mengatakan doa yang tidak ditolak ialah doa orang puasa sampai dia buka. Kan begitu. Jadi kalau memang dia puasa biasa, benar. Kan benar. Itu berarti kalau dia waktu berdoa begitu, waktu dia puasa, itu memang doanya diterima. Ini ajaran agama cuma begitu. Puasa betul. Ya puasa Senin Kemis, ya puasa apa? Puasa betul. Bagaimana puasa menurut syariat Nabi. Tidak ada dalam Islam itu melampah, itu tidak ada. Itu mutanatti'un. Tidak boleh makan iwak sekian lama, tidak boleh makan ini sekian lama. Kan itu. Berlainan dengan orang yang berpenyakit, diet itu tidak apa-apa. Ini hubungan doa dengan Tuhan.
Itu namanya mutanatti'un. Atau mutanatti'un artinya sesuatu ibadah kan itu diberikan syarat-syarat, yushtaratun bisyurutin. Mereka memberi syarat dengan bermacam-macam syarat yang ditentukan. Bina salah mutanatti'un. Kalau baalih rumah mesti berdua selamat, mesti ada syaratnya apa? Harus nasi lakatan, inti di tengah, ketupat burung, ketupat. Kalau tidak begini nggak cukup syaratnya. Ini namanya mutanatti'un. Tidak puas dengan syariat Nabi itu nggak puas, tambah lagi, kurang. Nggak mantep kalau tidak ada pakai itu, nggak mantep. Mutanatti'un. Ini namanya al-ghulu. Macam-macam. Ya kalau selamatan, kalau begini wadainya mesti 40 macam, apa segala macam. Mutanatti'un. Kalau ini nggak jadi. Macam-macam lah kan itu. Kalau hendak nikah gitu ya, nikah di hadapan penghulu nanti bisa menggatar nggak mantep tuh. Anda kicip cacak burung di bawah kedudukan ya, supaya jangan gugup, gitu kan, segala macam. Mutanatti'un ya. Banyak hal-hal yang mutanatti'un yang harus jangan dihubungkan. Jangan dihubungkan masalah syariat ini dengan masalah-masalah yang lain. Ini namanya al-ghulu, mutanatti'un. Lalu Ibnu Abbas ketika menerangkan hadis ini, Bapak selalu membaca ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Lalu, jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Ma huwal andad?" Ya Ibnu Abbas, apa itu andad? Sebab dalam Quran syirk itu sekutu. Lalu ada kalimat andad juga artinya sekutu. Lalu sahabatnya bertanya, "Ya Ibnu Abbas, apa itu andad?" Lalu Ibnu Abbas menerangkan, "Al-andad huwa syirkul khafi akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi zulmatil lail." Andad itu ialah satu syirik yang samar sekali, sebagaimana samarnya min dabibin namal, sebagaimana samarnya seekor semut hitam ala safatin sauda, di atas batu hitam, fi zulmatil lail, pada malam yang gelap. Samutnya hilang, batunya hilang, kada pulang. Demikian samarnya yang namanya andad, menyekutukan Tuhan. Artinya orang sendiri tidak bisa merasakan itu perbuatan syirik. Lalu beliau memisalkan, "Antaqula wallah hayatuka ya fulanah wa hayati." Nah, ini kata-kata orang muda nih. Orang muda sedang romantis, demi Allah, lawan gadisnya, lawan kekasih, kan itu. "Aku tidak bisa hidup tanpa engkau." Ini namanya andad. Kenapa? Karena engkaulah yang menghidupkan aku, artinya tidak terasa bicara demikian. Dia sudah. Lalu kedua, wa taqulu laulal qalbu la atana lusus. Kata dia, kalau tidak karena anjing kami kecurian.
banyak. Itu Anda. Kalau kada Pak Muiz, kada berdiri Masjid Ar-Rahman, iya sudah. Anda. Kalau kada Sidin, kada berdiri Pak nih. Anda. Kalau kada Haji Sahud, saya mana bisa? Anda. Demikian halusnya, tidak terasa. Jadi seorang sahabat Nabi wanita ketika diberi kabar kepada beliau suaminya syahid di medan perang, di perang Uhud, lalu dia mengatakan, ya, aku sudah kehilangan yang memberi makan, tapi yang memberi rezeki tetap di sisiku. Sebab yang memberi makan itu suami, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya antakula. Kau katakan kata Ibnu Abbas, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang pian kehendaki itu, ya terus bujur tak? Menurut sama atau kehendak Allah? Mutlak benar. Apa yang pian kehendaki, itulah kehendak Allah. Begitu taatnya kepada guru, begitu taatnya kepada orang tua. Itulah dikatakan Ibnu Abbas. Misal-misal yang mengatakan kata Ibnu Abbas, inilah Anda. Kalau yang sekecil ini sudah dikatakan Anda syirik, apalagi yang lebih besar daripada ini, yang namanya al-ghulu. Jadi syirik khafi. Sebagaimana minggu yang lalu yang tidak jelas katanya, namanya syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi dalam diri manusia.